Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisda Agatha dengan NIM 6302002100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Menurut Institute of Development Economic and Finance, ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Selanjutnya ada ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Ekonomi kreatif melibatkan ekspresi kreatif dan inovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru yang memiliki nilai tambah ekonomi. Pendekatan inovatif dalam menghasilkan produk dan layanan. Yang kedua, ada penggabungan budaya dan seni. Ekonomi kreatif menggabungkan nilai budaya, seni, dan warisan lokal dalam menciptakan produk dan layanan. Yang ketiga, ada industri berbasis keterampilan khusus. Industri ini membutuhkan keahlian dan talenta kreatif dalam produksi dan pengembangan produk layanan. Yang keempat, ada nilai tambah ekonomi. Produk dan layanan yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional. Yang kelima, ada potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Industri kreatif dapat memberikan kesempatan bagi para kreatif, seniman, dan pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang selanjutnya ada jenis ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, yang mana kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Contohnya dapat berbentuk surat kabar, majalah, brosur, maupun audio visual. Yang kedua ada kerajinan, yang mana produk-produk yang dipasarkan tersebut memiliki nilai estetika yang tinggi. Produk yang dipasarkan biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, maupun batu permata. Yang ketiga ada pasar seni. Dalam pasar ini meliputi segala kegiatan kreatif dalam perdagangan barang-barang unik, langka, otentik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Misalnya seperti alat musik, kerajinan tangan, lukisan, serta film dokumenter. Yang keempat ada arsitektur. Bidang arsitektur meliputi jasa desain, perancangan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Yang kelima ada desain, yaitu meliputi segala kegiatan kreatif dalam hal desain mulai dari desain grafis, interior, produk, hingga industri, serta pemasaran produk. Yang keenam ada perfilman, video, dan videografi. Contoh kasus yang saya ambil yaitu keberhasilan usaha berbasis ekonomi kreatif pada UMKM usaha batik Kunayah di Desa Babadan. Keberhasilan membangun batik ini diperlukan berbagai strategi, yaitu ada pemasaran. Usaha batik ini sering mengikuti pameran agar pengunjung tertarik untuk membeli atau hanya sekedar melihat koleksi batik. Yang kedua, strategi promosi melalui media sosial. Nah, dengan melalui media sosial ini dapat memberikan lebih banyak informasi tentang produk batik itu sendiri. Dari contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya ide dan inovasi akan memudahkan masyarakat dari memenuhi kebutuhan, mempermudah pekerjaan, hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Dari contoh kasus, dapat dilihat bahwa dengan adanya usaha UMKM Batik Kunayah ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Serta dari strategi penjualan melalui media sosial juga membutuhkan kreativitas agar pembaca tertarik untuk melihat homepage dari pengiklanan melalui media sosial tersebut. Sekian pemaparan materi ekonomi kreatif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.